Hai semua, nggak kerasa sekarang udah minggu terakhir bulan September aja ya. Artinya sebentar lagi Oktober. Apa sih yang paling menyenangkan di akhir atau di awal bulan kayak gini? Ya benar, gajian dong ya. Gajian biasanya kan kalau nggak di awal bulan ya di akhir bulan. Kalian di mana nih teman-teman? Gajian awal bulan atau akhir bulan? Kalau aku sih tim awal bulan. Ada yang samaan? Nah sekarang sebelum gajinya masuk, aku mau buat dulu rencana budget aku untuk bulan Oktober nanti. Supaya kalau nanti gajinya udah masuk, langsung dieksekusi deh. Bagi aku membuat budgeting itu sangat penting ya. Karena untuk meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang gak penting. Aku pernah berada di tahun-tahun yang selalu minus keuangan. Bulannya belum berakhir, tapi uangnya udah gak ada. Akhirnya harus ngutang deh. Gaji aku pernah habis hanya untuk membayar hutang. Capek banget rasanya. Akhirnya kalau butuh atau mau apa-apa gitu, aku tuh harus nyicil dulu. Dan aku ngejalanin hidup kayak gitu tuh selama bertahun-tahun gitu. Aku gak tahu uangku itu keluar untuk apa aja. Tahu-tahu udah gak ada aja. Miris ya. Jangankan untuk bantu orang tua dan orang lain, untuk diri sendiri aja aku masih keteteran. Akhirnya sekarang aku jadi sadar, aku gak bisa kayak gitu terus. Tahun terus bertambah, kita juga makin tua ya. Masa sih kita gini-gini aja? Setidaknya kita bisa menolong diri kita sendiri ketika sesuatu itu gak berjalan dengan baik. Tapi memang ya, kadang kita gak akan belajar kalau belum ngalamin sendiri. Seperti saat-saat kekurangan, gaji hanya untuk bayar utang, aku jadi belajar. Aku gak mau kayak gitu lagi. Oke deh teman-teman, sekarang aku mau sharing cara aku ngatur keuangan aku ya. Jadi di sini aku membagi pengeluaran aku dalam 4 kategori. Yang pertama, kebutuhan atau pengeluaran primer. Primer ini untuk kelangsungan hidup ya, yang sifatnya itu diperlukan. Contohnya ya makan, listrik, air, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kewajiban. Kewajiban ini adalah untuk mendapatkan hak ya, dan sifatnya itu diharuskan. Seperti misalnya kita bayar cicilan, bayar pajak, atau BPJS, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga itu tabungan. Tabungan ini adalah untuk keamanan masa depan dan sifatnya diprioritaskan. Kemudian yang terakhir, sekunder. Sekunder ini adalah untuk kebahagiaan. Sifatnya itu diusahakan, misalnya untuk self reward atau apapun yang membuat kita happy dan bahagia. Nah, untuk pengeluaran primer aku di sini itu untuk kebutuhan rumah ya, untuk kebutuhan keluarga aku kasih ke orang tua aku, itu aku anggarkan 2 juta rupiah atau sebesar 50% dari gaji aku. Jadi ini untuk belanja bulanan, untuk makan, gas, listrik, dan lain-lain ya. Lalu selain itu juga ada TV 115.000, air aku anggarkan 150.000, pulsa 200.000, dan motor aku 235.000. Motor ini untuk bensin dan ganti oli ya. Nah, total dari pengeluaran primer aku itu ada 2.700.000 atau sebesar 67,5% dari total gaji aku. Selanjutnya ada kategori kewajiban. Di sini aku punya cicilan 300.000 rupiah ya, atau itu sebesar sekitar 7,5% dari total gaji aku. Lalu yang ketiga yaitu tabungan. Di sini aku anggarkan 500.000 atau sebesar 12,5% dari total gaji aku. Tabungan ini akan aku pakai untuk mengisi tabungan challenge 100 amplop aku. Oh iya, kalian bisa nonton juga ya video challenge menabung 100 amplop aku. Linknya ada di atas dan aku simpan juga di description box ya. Lalu yang terakhir adalah pengeluaran sekunder. Di sini aku anggarkan untuk keperluan pribadi aku sebesar 500.000 juga, sama dengan tabungan ya, yaitu 12,5% dari total gaji aku. Ini sebagai dana pribadi aku. Kalau mau sedekah, mau jalan sama teman-teman, atau mau beli apa-apa gitu, aku akan ambil di sini. Nah, di bagian kanannya sini aku akan membuat
bagian untuk mengevaluasi budget yang sudah aku buat tadi, yaitu Oktober review. Jadi nanti di akhir bulan Oktober aku akan mereview atau mengevaluasi uang aku supaya aku bisa tahu di bagian mana yang harus diperbaiki. Nah, di sini aku hanya membuat 3 kolom, yaitu kolom komponen pengeluaran, jumlah budget yang sudah aku tetapkan, dan uang real yang aku keluarkan. Lalu nanti di bagian bawahnya akan ada aku taruh warna hijau dan merah, di mana yang hijau itu untuk plus dan merahnya untuk minus. Jadi komponen pengeluaran mana yang lebih atau ada sisanya akan aku tandai dengan hijau, dan kurang aku akan tandai dengan merah. Tapi itu nanti ya di akhir bulan. Oh ya, di budgeting ini aku belum menganggarkan untuk mengisi sinking fund aku. Seperti yang udah aku bilang tadi ya, kalau dana untuk tabungan akan aku gunakan untuk mengisi challenge menabung 100 amplop aku. Karena saat ini aku mau fokus ke tabungan dulu. Setelah itu barulah fokus ke sinking fund dan investasi. Karena aku takut langsung investasi, sementara aku nggak punya tabungan atau dana liquid atau dana cair ya. Kalau nanti misalnya aku punya kebutuhan mendesak, seenggaknya aku punya dana cair di bank yang bisa langsung aku ambil atau aku gunakan. Aku sudah selesai buat budgeting aku, dan untuk saat ini alokasi anggaran terbesar adalah untuk pengeluaran primer. Ya, namanya juga primer kan, sifatnya dibutuhkan karena untuk kelangsungan hidup. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berubah ya. Pengeluaran tabungan dan investasi bisa lebih besar dari pengeluaran yang lainnya. Amin. Namanya juga mimpi kan ya, jadi harus tinggi. Tapi yang terpenting menurut aku adalah berapapun besar gaji kita harus bisa ngatur. Karena apalah gaji besar tanpa kepandaian dalam mengaturnya. Sekalipun gaji kecil, tapi kalau kita selalu berusaha untuk mengaturnya, mudah-mudahan akan cukup. Dan kalau semua berjalan dengan baik, malah bisa ditabung dan diinvestasikan. Video aku udah selesai. Oh ya, jangan lupa dukung aku ya dengan like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian berharga banget loh untuk aku. Aku juga selalu mendukung channel kalian semua supaya kita dapat sama-sama maju dan berkembang untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Makasih ya. Bye.